Shalom, kami mahasiswi Universitas Nusa Lontong Rote, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Manajemen Semester 3. Saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Saya Kristen Loy dengan NIM 2202100021 dengan teman saya Juliana S. Among dengan NIM 22020008. Di sini kami akan menjelaskan usaha kami tentang usaha kue dadar dari mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi yang diasuh oleh Dr. Insinyur Jamin Habib, Magister Manajemen. Simak video singkat dari kami. Yang pertama, perencanaan. Alasan kami memilih kue dadar sebagai berikut. Cara mengelola produk dengan mudah, banyak disukai oleh masyarakat sekitar. 5 sistem manajemen. Yang pertama, money atau uang. Perhitungan target. Dalam produksi kami, volume target dalam satu hari dapat menghasilkan 400 potong dan dijual dengan 4 kue 5.000. Jadi penghasilan dalam per hari mencapai sebanyak 500.000. Jumlah persediaan. Produksi yang kami hasilkan sebanyak 400 biji per hari. Menghitung biaya kerusakan peralatan. Menghitung kerusakan peralatan dalam sebuah bisnis dapat membantu kita memahami biaya pemeliharaan, perbaikan, dan pergantian peralatan tersebut. Ada beberapa metode yang dapat digunakan, tergantung pada preferensi bisnis. Salah satu metode yang kami gunakan adalah metode depresiasi. Berikut adalah rumus untuk menghitung kerusakan peralatan dengan menggunakan metode depresiasi garis lurus. Yang pertama, nilai awal. Perangkat adalah biaya awal peralatan ketika dibeli baru. Yang kedua, nilai sisa adalah nilai perkirakan peralatan ketika peralatan tersebut mencapai umur manfaat. Yang ketiga, umur manfaat adalah perkiraan jumlah tahun atau unit produksi yang dapat Anda harapkan dari peralatan sebelum perlu diganti atau diperbaharui. Yang kedua, man atau manusia, target penjualan dan segmen pasar. Kami menjual produk tersebut dengan cara menjual online, mempromosikan masyarakat sekitar. Yang ketiga, material atau bahan baku. Bahan-bahan yang kami butuhkan yaitu 2 kg tepung terigu dengan harga 24.000, 2 buah kelapa dengan harga 3.000, 1 botol gula air dengan harga 10.000, 1 botol minyak goreng dengan harga 13.000, pewarna 5.000, 1 botol minyak tanah 7.000, 150 ml air. Total bahan-bahan keseluruhannya 62.000. Yang keempat, mesin. Alat-alat yang kami gunakan yaitu baskom kecil seharga 10.000, panci kecil seharga 50.000, teflon anti lengket 70.000, pisau seharga 5.000, sendok makan seharga 5.000, 1 piring seharga 10.000, kompor seharga 150.000. Total alat-alat keseluruhan 300.000 rupiah. Yang kelima, marketing atau pasar. Kami menjual produk tersebut dengan cara menjual online, mempromosikan kepada masyarakat sekitar, dan menawarkan pada kios-kios, menjual dengan menggunakan kemasan yang bagus hingga menarik pembeli untuk membeli produk tersebut. Yang berikut, pengorganisasian. Yang terdapat dalam pengorganisasian yaitu man, manusia, komunikasi, elemen yang penting dalam berbisnis untuk menyampaikan visi, misi, tujuan, perubahan, serta masukan, ide, dan masalah untuk dapat mencapai sebuah kesuksesan dan kelancaran dalam sebuah usaha. Pengembangan sumber daya manusia dapat memenuhi tuntutan perubahan, mengingatkan keterampilan, pengembangan, dan pembinaan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi sebuah bisnis atau usaha. Langkah-langkah dalam membuat kue dadar. Yang pertama, persiapan isian kelapa yang dibuat oleh teman saya Yuli. Campur kelapa parut dan gula air dalam mangkuk, aduk rata. Panaskan gula air dalam panci hingga mendidih, lalu tuangkan kelapa yang sudah dihaluskan, aduk hingga kecoklatan lalu disisihkan untuk dingin. Yang kedua, membuat adonan kulit dibuat oleh Christine, saya sendiri. Campurkan tepung terigu dalam baskom, perlahan-lahan tambahkan air sambil terus mengaduk hingga bentuk adonan lembut dan tidak bergumpal, lalu masukkan pewarna sedikit hingga adonan berwarna. Yang ketiga, menggoreng kue dadar dibuat oleh Yuli. Oleskan minyak dalam wajan dengan api sedang, masukkan adonan sedikit hingga merata dalam wajan, lalu pastikan membaliknya agar matang merata, lalu lakukan terus-menerus hingga adonan habis. Angkat kue dadar lalu tiriskan ke atas piring. Yang keempat, membentuk dan mengisi kue dadar dibuat oleh Christine. Ambil satu persatu kue dadar lalu letakkan pada piring. Letakkan isian kelapa di tengah kue dadar, lalu lipat sisi-sisi kue ke dalam sehingga membentuk segitiga. Lalu gulung kue dengan merapat untuk menutup isian. Lakukan langkah yang sama untuk adonan lainnya hingga habis. Alasan kami memilih produk ini karena banyak disukai oleh masyarakat sekitar dan kami sangat menyukai usaha membuat kue dadar.
Yang berikut struktur pengorganisasian. Yang pertama, direktur atau pemilik usaha bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan arah umum perusahaan, terlibat dalam perencanaan jangka panjang dan pengembangan bisnis. Yang kedua, manajer produksi mengelola operasional harian produksi kue dadar, bertanggung jawab atas perencanaan produksi, pengawasan kualitas, dan efisiensi proses. Yang ketiga, supervisor produksi memantau dan mengkoordinasikan tim produksi, menjamin kelancaran operasional sehari-hari di lantai produksi. Yang keempat, tim produksi, koki, operator mesin, dan pekerja produksi yang terlihat langsung dalam pembuatan kue dadar, bertanggung jawab atas tugas-tugas spesifik dalam rantai produksi. Yang kelima, pengendalian kualitas. Tim yang fokus pada pengujian dan pemantauan kualitas produk, bertanggung jawab memastikan bahwa standar kualitas terpenuhi. Yang keenam, pembelian dan logistik, bertugas mengolah pengadaan bahan baku dan stok, berkoordinasi dengan pemasok dan mengolah logistik produksi. Yang ketujuh, pemasaran dan penjualan, tim yang terlibat dalam pemasaran produk kue dadar, menjalani hubungan dengan pelanggan, mengolah promosi, dan mengolah distribusi. 8. Manajemen keuangan dan administrasi, melibatkan fungsi keuangan, akuntansi, dan administrasi, menangani pemantauan anggaran, pelaporan keuangan, dan administrasi umum. 9. Sumber daya manusia, bertanggung jawab atas rekrutmen pelatih dan manajemen sumber daya manusia, menangani masalah terkait karyawan dan kebijakan sumber daya manusia. 10. Pemeliharaan peralatan, tim yang fokus pada pemeliharaan dan perbaikan peralatan produksi, menjamin bahwa peralatan tetap beroperasi dengan efisien. 5P marketing atau pasar. Produk. Kue dadar sebagai produk utama termasuk varian rasa, tekstur, dan kemasan yang menarik. 2. Harga. Menentukan harga sesuai dengan kualitas kue dadar, mempertimbangkan biaya produksi dan keuntungan yang diinginkan. 3. Tempat. Menentukan distribusi dan lokasi penjualan kue dadar, apakah melalui toko fisik, online, atau kedai kue. Yang keempat, promosi. Strategi pemasaran seperti iklan, promosi, penjualan, atau kerjasama dengan influencer untuk meningkatkan kesadaran dan penjualan. Yang kelima, orang. Melibatkan faktor manusia seperti pelayanan pelanggan yang baik, keterampilan karyawan, dan interaksi dengan konsumen. Penelaan materi bahan baku. Penelaan dalam usaha kue dadar melibatkan beberapa aspek penting untuk memastikan kesuksesan dan keberlanjutan bisnis. Beberapa aspek tersebut meliputi 1. Riset atau pasar. Menganalisis pasar untuk memahami permintaan konsumen, tren terkini, dan kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. 2. Analisis persaingan. Meneliti persaingan dalam industri kue dadar untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka serta menemukan peluang diferensiasi. 3. Perencanaan produk. Mengidentifikasikan jenis kue dadar yang akan diproduksi serta inovasi atau keunikan produk yang dapat menarik pelanggan. 4. Kualitas produk. Mengevaluasi standar kualitas dan keamanan pangan untuk memastikan produk memenuhi regulasi dan harapan konsumen. 5. Distribusi. Menentukan jalur distribusi yang efektif, baik melalui penjual langsung, toko fisik, atau kenalan online. 6. Manajemen keuangan. Menilai kebutuhan keuangan untuk produksi, pemasaran, dan kegiatan operasional lainnya, membuat proyeksi pendapat dan pengeluaran. 7. Sumber daya manusia. Menilai kebutuhan tenaga kerja dan keterampilan yang diperlukan untuk operasi produksi dan manajemen. 8. Teknologi dan peralatan. Memilih dan menilai peralatan produksi yang diperlukan serta teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi. 9. Pemantauan dan evaluasi. Menetapkan sistem pemantauan kinerja untuk mengukur pencapaian tujuan bisnis dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Pengawasan. Men atau tenaga kerja. Memantau produktivitas karyawan,
memastikan kualitas produk kue dadar sesuai standar, melakukan pelatihan jika diperlukan untuk meningkatkan keterampilan staf. 2. Material. Memeriksa stok bahan baku dan bahan penolong seperti tepung, kelapa, gula, dan lainnya. Memastikan kualitas bahan baku dan pemenuhan pesanan tepat waktu. 3. Mesin. Merawat dan menjaga mesin yang digunakan dalam proses produksi kue dadar, melakukan perawatan alternatif dan perbaikan jika diperlukan. 4. Marketing atau pasar. Memantau strategi pemasaran dan kampanye promosi, memastikan branding dan citra usaha kue dadar tetap konsisten. Menganalisis data penjualan dan umpan balik pelanggan. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dicakup dalam pemasaran untuk usaha kue dadar. 1. Segmentasi pasar. Identifikasi dan pemahaman segmentasi pasar yang menjadi target utama seperti pelanggan yang menyukai kue dadar tradisional atau yang mencari inovasi rasa. Yang kedua, branding. Pengembangan identitas merek yang kuat kue dadar termasuk logo, warna, dan nilai-nilai mereka yang dapat membedakan produk dari pesaing. Yang ketiga, pengenalan produk. Membangun kesadaran konsumen terhadap jenis kue dadar yang ditawarkan serta keunikan dan kualitas produk. Yang keempat, penetapan harga yang strategis. Menentukan hal yang sesuai dengan nilai produk dan bersaing di pasar dengan mempertimbangkan biaya produksi dan harga pesaing. 5. Saluran distribusi. Memilih dan mengelola saluran distribusi yang efektif, baik melalui penjualan langsung, toko fisik, atau platform online. Yang keenam, promosi dan iklan. Membuat strategi promosi yang mencakup iklan, penawaran khusus, dan promosi untuk menarik perhatian pelanggan potensial. Report. Laporan usaha kue dadar. Ringkasan. Usaha kue dadar ini telah berjalan selama seminggu dan berikut adalah ringkasan singkat presentasi dan perkembangannya. Pendapatan usaha kue dadar telah mencapai pendapatan sebesar 500 selama sehari. Ini mencakup penjualan langsung kepada pelanggan, biaya operasional termasuk pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya pemasaran. Total biaya operasional selama sehari adalah 362.000. Keuntungan bersih. Setelah mengurangkan biaya operasional dari pendapatan, keuntungan bersih yang dihasilkan selama sehari adalah 138.000. Yang kedua, pelanggan dan pemasaran. Pelanggan. Usaha kue dadar ini telah melayani sejumlah pelanggan tetap dan pelanggan baru. Pemasaran. Upaya pemasaran telah dilakukan melalui saluran pemasaran seperti media sosial, pasar, atau kerjasama dengan warung-warung dan kios-kios. Yang ketiga, bahan baku dan produksi. Bahan baku. Kue dadar kami menggunakan bahan baku berkualitas tinggi konsisten seperti 2 kg tepung terigu, pewarna 2 buah kelapa, 100 ml air, 1 botol gula air, minyak goreng, dan 1 botol minyak tanah. Kualitas bahan dan merupakan fokus utama kami untuk menjaga cita rasa yang konsisten. Produksi kue dadar dilakukan di efisien rumah dan karyawan. Proses produksi telah dioptimalkan untuk efisien dan kualitas. Rencana masa depan. Kami memilih beberapa rencana untuk masa depan usaha kue dadar kami. Diversifikasi menu. Kami berencana untuk memperluaskan menu kami dengan variasi rasa dan bentuk kue dadar yang berbeda. Ekspansi pasar. Kami akan mencari peluang ekspansi ke daerah lain atau kolaborasi dengan warung atau kafe terkemuka. Pelatihan karyawan. Melakukan pelatihan reguler untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan menjaga kualitas produk. Kesimpulan. Usaha kue dadar kami telah mencapai kesuksesan selama seminggu. Kami berterima kasih kepada pelanggan setia kami dan
berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan inovasi produk kami. Kami yakin bahwa rencana masa depan kami akan membawa usaha ini ke tingkat yang lebih tinggi. Dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.